saya adalah pendamping dari Bapak Wisnu sebagai owner untuk menjalankan beberapa usaha. Ya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta sedang melakukan analisis terkait sumber daya manusia. Nah, di sini apakah kami boleh mewawancarai Bapak sebagai narasumber? Boleh, silakan. Baik, yang pertama kami akan menanyakan terkait profil usaha ya. Ya. Yang pertama, Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat tentang usaha Bapak tersebut. Terima kasih Bapaknya. Sebelumnya usaha kita ini bernama Art Strawberry yang kita sudah jalankan dari tahun 97. Art Strawberry itu adalah paguyuban tas kertas dan tali kertas yang berdiri di Sleman, Trini Trianggo, Sleman. Usaha ini konsen di produksi paper bag. Kita produksi paper bag, dan yang kedua adalah untuk produksi tali kertas dan produknya ini. Dan kita ada beberapa usaha sampingan seperti untuk produksi packaging makanan dan karton. Usaha lain dari Bapak Wisnu juga ada, yaitu untuk beberapa kos-kosan yang ada di daerah sini dan ada hotel juga. Untuk usaha ini juga banyak mengambil beberapa karyawan dari daerah sekitar dan kecamatan lain juga. Jadi kita mengembangkan UMKM yang ada di sekitar kita supaya kita saling maju. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak karyawan sih Pak yang bekerja di pabrik Bapak? Kalau untuk di pabrik ini kita ada hampir 100 orang untuk yang produksi dan kantornya. Tapi kalau untuk kita kerjasama dengan ada pelipat. Jadi kalau paper kita itu tidak full machinery, tidak pembuatan secara mesin full, kita ada manualnya juga. Untuk pelipatnya itu kita ada kerjasama dengan beberapa ibu-ibu di daerah Kecamatan Wonosari Gunung itu, ada yang di daerah Temanggung juga, Klaten. Jadi kita memberdayakan banyak orang untuk jadi pelipat, itu tidak terhitung, kita tidak terlalu mendata. Jadi usaha ini tuh tidak hanya memproduksi paper bag gitu ya Pak? Betul. Banyak banget produksi. Yang kedua, udah berapa lama sih Pak Bapak itu membangun usaha ini? Sudah 27 tahun, dari tahun 97 itu pertama di rumah. Jadi kita dulu membuatnya di rumah gitu. Kita manual, masih pakai tangan, dari sedikit demi sedikit kita punya rekanan. Untuk pertama kali waktu itu ada namanya produk asli Jogja bernama Jakadu. Nah, itu kita mulai merintis dari situ dan akhirnya kita berkembang sampai sekarang. Yang ketiga, menganalisis sumber daya manusia ya. Pertanyaannya, apakah ada struktur jabatan pada usaha ini? Kalau ada, boleh dijelaskan secara singkat? Ya, bisa. Untuk sebagai pimpinan perusahaan ini adalah Bapak Wisnu Kasubri yang berkediaman di Trini Trianggo ini. Kemudian ada beberapa manajer di sini. Ada kita manajer paper bag, manajer tali kertas, dan juga manajer produksi. Produksinya sendiri ada di daerah Ngemplak sini, daerah utara sini. Untuk paper bag dan tali kertas ada di dekat kampus UTI di situ. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa seperti supervisor, terus admin CS dan pegawai lapangan. Itu banyak. Berarti terstruktur ya Pak? Terstruktur. Yang kedua, gimana sih cara perusahaan merekrut karyawan? Apakah dengan menggunakan media sosial gitu-gitu? Kalau untuk rekrutmen kita alhamdulillah dari tahun 97 dulu, seperti kayak manajer produksi, manajer lapangan, dan juga untuk marketingnya kita belum pernah ganti sama sekali. Kita masih orang-orang yang lama, tapi kalau untuk yang baru-baru seperti kayak lapangan, seperti
supervisor dan admin itu kita masih tetap ada. Kalau misalnya ada yang resign itu kita tetap ada rekrutmen, kita pakai media sosial, dan kita ada yang juga dari mulut ke mulut juga, yang paling banyak sih. Dan yang ketiga, seleksi apa sih yang digunakan dalam penerimaan karyawan tersebut? Seleksinya kita pasti pertama dari kualifikasi kinerjanya dulu dan pengalamannya. Jadi semisal kita ada produksi yang butuh operator mesin cetak seperti itu, berarti kita harus mencari seseorang yang punya kualifikasi, yang pernah mengoperasikan mesin juga. Dan kalau waktu semisal tidak harus dia harus beberapa pengalaman berapa tahun kerja, kita juga menerima untuk fresh graduate kalau semisal dia mau belajar dan cepat untuk mempelajari alat tersebut. Yang keempat, apakah ada pelatihan dan pengembangan untuk karyawan baru? Bisa dijelaskan secara singkat? Untuk pelatihan dan pengembangan pasti ada, karena kita sekarang hidup di era digital. Kalau dulu itu kita marketingnya dari door to door, dari toko ke toko, dari tempat ke tempat. Nah, sekarang kan era sudah digital, pasti kita punya teknik sendiri untuk marketing, seperti ada online shop, kedua ada kayak meta ads juga kayak gitu. Jadi tidak hanya dari pimpinannya yang belajar, tapi dari jajaran anak buahnya juga harus mengikuti perkembangannya, supaya kalau kita tidak ikut perkembangan era digital sekarang ini, tidak dengan pelatihan dan lain-lainnya, itu nanti kita akan tertinggal juga. Apakah ada evaluasi kinerja untuk pegawai dan bagaimana caranya? Untuk evaluasi kerja itu kita ada bagian, jadi misal dari produksi atau dari kantor, dari lapangan itu kita ada evaluasi setiap seminggu sekali. Nanti kita ada meeting bagian, jadi situ kita akan mencari ada masalah apa di setiap bagian itu, terus kita akan cari solusinya bagaimana untuk supaya tidak ada lagi masalah ke depan. Produktif sekali ya Pak. Insya Allah. Yang keenam, apakah perusahaan ini memberikan kompensasi terhadap karyawan? Kompensasi dalam arti apa? Kompensasi kayak misal bonus terhadap kinerja karyawan. Kalau untuk sementara ini yang kita kejar itu adalah sisi penjualan. Jadi sisi marketing kita itu kita pasti ada sistem komisi. Jadi kalau misalnya dia sudah melampaui targetnya, kita akan dapat, mereka akan mendapatkan komisi untuk dari penjualan mereka. Yang terakhir, apakah perusahaan ini menerapkan sistem K3 pada karyawan? Untuk K3 itu memang harus kita lakukan, walaupun kita kelas UMKM, jadi safety first, keamanan hal yang diwajibkan di sistem perusahaan kita. Karena kalau kita tidak menerapkan itu, ditakutkan nanti kalau misal terjadi apa-apa atau kecelakaan kerja, nanti kita akan malah lebih tidak produktif ke depannya. Jadi kita utama memang safety first. Kalau boleh disebutkan Pak, apa saja K3 yang dilaksanakan di perusahaan? Untuk setiap peralatan yang kita gunakan, semisal di bagian produksi itu kita selalu menyiapkan SOP untuk melakukan untuk mengoperasikan alat itu. Satu, kedua, dari tempat dan situasinya kita posisikan dan letakkan di posisi yang benar-benar aman. Yang ketiga, dari sisi pekerjanya juga yang paling utama,
selalu dilengkapi dengan APD dan jam kerja yang optimal untuk mereka. Baik, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Baik, ya.